Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali di dalam pesan pastoral pada minggu kali ini. Dan saya rindu melalui pesan pastoral tetap membagikan firman Tuhan dan bersama-sama berdoa dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dan Engkau senantiasa mengajar kepada kami segala sesuatu dan mengingatkan kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan seperti mana Engkau katakan kepada kami. Bapa, melalui firman-Mu biarlah kami boleh sadar bahwa Engkau memiliki anugerah untuk memberi kepada kami damai sejahtera, sehingga ketika kami menghadapi kehidupan ini, kami menjadi pribadi yang begitu menggantungkan hidup dan bersandar penuh kepada anugerah-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan seruan ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-31. Saya berharap saudara bisa membaca satu teks penuh, dan saya akan membacakan secara khusus hanya pada ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah kita gentar dan gelisah hati kita. Ini satu bagian perintah yang sangat beralasan. Kenapa Yesus mengatakan demikian kepada kita? Karena Dia menganugerahkan damai sejahtera yang tidak sama seperti dunia berikan kepada kita. Saudara, apa yang dimaksud damai sejahtera yang dunia berikan kepada kita? Saudara, dunia selalu berbicara tentang apa yang kita miliki, ya, seberapa banyak yang kita miliki dan lain sebagainya. Kalau kita punya harta dan harta itu banyak, kita baru bisa merasa damai. Kalau kita pintar, kita punya prestasi, kita punya pencapaian demi pencapaian, baru kita punya damai sejahtera. Kalau kita punya pasangan yang mencintai kita, pasangan yang support dan lain sebagainya, itu baru mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita punya hal-hal lainnya, yaitu kesehatan dan apapun itu, baru kita akan merasakan damai sejahtera. Dan itulah yang disebut damai sejahtera yang diberikan dunia kepada kita. Tapi berbeda sekali dengan damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Dan kita kalau baca dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-31, maka kita menemukan setidaknya 3 alasan lah kalau kita boleh tidak gentar dan tidak gelisah hati kita, karena Allah menganugerahkan damai sejahtera melalui, ya, pertama, Dia hadir sebagai penolong kita. Dan kita mengenal Dia sebagai Allah yang menyertai kita, dan Dia diam di dalam kita. Itu bisa kita ketemukan di dalam ayat 17b dan berikut-berikutnya. Saudara, Allah tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan datang kepada kita untuk menolong kita, ya, sehingga kita boleh percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kita. Mungkin kita sendiri secara pribadi selalu berpikir bahwa Allah mungkin lupa, Allah mungkin lalai, Allah mungkin tidak suka dan lain sebagainya, sehingga Dia seakan-akan tidak menolong kita. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Maka ketika Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu, Dia yang mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Maka kita harus mengimani bagaimana kita dapat berjalan bersama Dia sebagai penolong kita. Dan yang kedua, kita memiliki damai karena pribadi Allah yang hadir sebagai penghibur, ya. Dia akan mengajar kepada kita segala sesuatu dan mengingatkan kepada kita semua yang Tuhan Yesus katakan yang berasal dari Bapa untuk kita lakukan. Artinya apa, saudara? Di dalam pergumulan hidup kita, percayalah bahwa kita tidak akan kehilangan kompas hidup. Kita tidak akan kehilangan arah dan pegangan hidup. Dia yang akan hadir sebagai pribadi yang menyatakan diri sebagai kebenaran, dan yang akan menghibur kita, mengingatkan kita, dan yang akan mengajar kepada kita tentang segala sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ini bisa kita temukan di dalam ayat yang ke-26. Yang ketiga, saudara, alasan kenapa kita tidak perlu gentar dan gelisah hati kita, karena Allah menghadirkan damai sejahtera yang oleh karena pribadinya
adalah Allah yang menepati kata-katanya atau perkataannya. Saudara, kita bisa lihat di ayat 31, Yesus berkata bahwa supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, dari sini kita bisa melihat keteladanan Yesus untuk bisa mentaati Bapa. Ya, dia secara pribadi begitu setia untuk melakukan apa yang diperintahkan, dan kita percaya pun Allah juga melakukan hal yang sama, yaitu menepati apa yang dia perkatakan kepada kita di dalam janjinya. Nah, saudara, kalau kita temukan di dalam ayat yang terakhir, Yesus berkata, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kiranya kalimat ini pun boleh menjadi satu dorongan bagi saya dan saudara untuk boleh bangun, bangkit dari pergumulan hidup kita dan menikmati akan anugerah damai sejahtera yang dimana Allah berikan. Dan kita tahu kita tidak gentar dan gelisah hati kita karena damai sejahtera itu diberikan dengan alasan bahwa Allah itu sendiri hadir sebagai penolong, penghibur, dan pribadi yang menepati janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau hidup dan Engkau yang akan bekerja dan berkarya atas hidup kami masing-masing. Kalau hari ini Tuhan temukan kami bergumul di dalam banyak hal, di dalam banyak aspek kehidupan, kami percaya kami tidak akan kehilangan kompas hidup. Kami tidak akan kehilangan pegangan dan arti hidup, tujuan hidup. Oleh karena Engkau hadir sebagai pribadi yang akan mengajar kepada kami tentang segala sesuatu yang harus kami lakukan, dan Engkau yang akan mengingatkan kepada kami. Oleh karena itulah ya Tuhan, hamba menyerahkan untuk setiap pribadi kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang menikmati damai sejahtera-Mu itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, inilah pesan pastoral dari saya. Saya berharap bahwa saudara sekalian semakin kuat dengan iman yang percaya dan mau berjalan bersama di dalam Kristus. Selamat hari Minggu, dan kiranya saudara bersama dengan saya belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus setia melakukan bagian kita di dalam masa-masa sulit ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan di dalam situasi pandemik ini, saudara bisa melakukannya via transfer dengan nomor rekening BCA ke Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto 8725692222. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, dan kita akan bertemu dalam bulan September. Pada minggu pertama kita akan lakukan ibadah melalui Zoom meeting. Saya berharap saudara bisa hadir di dalam pertemuan ibadah melalui Zoom meeting ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.